Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal SKB kompetensi pedagogik sesuai dengan FR tentang program tahunan, program semester, media daring, pengayaan, remedial, prinsip penilaian, asesmen, dan apersepsi. Dan FR kali ini adalah FR yang kami pantau selama 3 hari berturut-turut dan yang paling sering keluar. Buat teman-teman yang butuh latihan tryout, teman-teman bisa DM di Instagram ifchannel99, DM dengan format daftar TO Agustus. Sudah banyak teman-teman yang ikut dari bulan Agustus lalu, jadi jangan sampai ketinggalan persiapan sebelum teman-teman tes yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di ifchannel99. Di sana kami banyak membagikan soal-soal SKB PGSD dan informasi seputar CPNS. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dalam program perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Langkah awal dalam perancangan program tahunan adalah A. Menandai hari-hari libur, B. Membagi alokasi waktu, C. Menentukan SK dan KD, D. Menelaah kalender pendidikan, atau E. Menghitung minggu efektif. Jawaban yang benar adalah yang D, menelaah kalender pendidikan. Langkah-langkah perancangan program tahunan meliputi 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. 2. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif HBE dan jam belajar efektif JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. 4. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Soal yang kedua, program tahunan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Komponen yang terdapat dalam sebuah prota adalah A. Standar kompetensi, kompetensi dasar dan alokasi waktu. B. Identitas, standar kompetensi, IPK, materi pokok dan alokasi waktu. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, IPK, materi pokok dan alokasi waktu. D. Identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, bulan dan minggu efektif serta alokasi waktu. Atau E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok dan alokasi waktu. Jawaban yang benar adalah yang E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Dalam menyusun prota, komponen yang harus tersedia adalah 1. Identitas, yang terdiri dari mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua adalah format isian, yang terdiri dari semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Soal yang ketiga, Promes berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Langkah-langkah dalam penyusunan program semester adalah 1. Lihat program tahunan. 2. Tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran. 3. Tentukan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD yang ingin dicapai. 4. Membuat catatan dan keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Pilihan jawabannya A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 1, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 4, 2, 1, dan 3, atau E. 3, 1, 2, dan 4.
Jawaban yang benar adalah yang E, 3, 1, 2, dan 4. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester adalah 1. Tentukan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD yang ingin dicapai. Dalam hal ini, guru tidak perlu merumuskan SK dan KD, sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi SI, yakni pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang sudah kita kenal, kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan SK dan KD sendiri, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal atau MULOK. 2. Lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. 3. Tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Dan yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Soal yang keempat, media daring sebagai alat komunikasi kini memudahkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan media sosial, pengguna dengan mudah dalam berkomunikasi jarak dekat maupun jauh, baik lewat pesan tertulis, suara, dan bertatap wajah secara langsung lewat media dalam jaringan. Media daring yang digunakan untuk bertatap wajah secara langsung lewat media dalam jaringan kecuali A. Skype, B. Webex, C. Discord, D. Microsoft Teams, atau E. Blog. Jawaban yang benar adalah yang E. Blog. Media daring bertatap wajah 1. Skype, 2. Webex, 3. Discord, 4. Microsoft Teams, 5. Google Classroom, 6. Google Meet, 7. Zoom, 8. Slack. Soal yang kelima, kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan waktu yang dimilikinya, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan kecuali A. Tidak membahas materi pelajaran baru, B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi, C. Tercapai tingkat perkembangan siswa yang optimal terkait dengan tugas belajarnya, D. Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik, atau E. Memanfaatkan kelebihan waktu bagi siswa yang cepat untuk hal-hal yang positif. Jawaban yang benar adalah yang D. Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Soal yang keenam, remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses belajarnya. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial, atau E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Jawaban yang benar adalah yang A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi remedial 1. Fungsi korektif. Fungsi korektif ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi pemahaman dengan pengajaran remedial memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. 3. Fungsi penyesuaian. Pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, proses belajarnya. Artinya siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. 4. Fungsi pengayaan.
Pengajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran, sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. 5. Fungsi akselerasi. Dengan pengajaran remedial akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. 6. Fungsi terapeutik. Ini berarti bahwa secara langsung atau tidak, pengajaran remedial akan dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Soal yang ketujuh, prinsip umum penilaian hasil belajar oleh pendidik salah satunya adalah akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. B. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baru. C. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. D. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Atau E. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jawaban yang benar adalah yang A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Prinsip umum penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilai tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Holistik atau menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal yang ke-8, apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, atau E. Benar salah. Jawaban yang benar adalah yang B. Uraian. Tes uraian adalah butir soal yang menuntut siswa untuk menyusun, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya menurut kata-katanya sendiri secara bebas. Tes uraian adalah bentuk tes dengan pertanyaan atau tugas yang menjawabnya memerlukan ekspresi pemikiran peserta didik. Soal yang ke-9, siswa kelas 4 oleh Pak Ali diharuskan memakai baju seragam dan aksesorisnya dengan benar sesuai aturan sekolah. Pada pelajaran IPS, guru ingin menilai aspek afektif dari siswa dengan topik disiplin. Asesmen penilaian yang harus digunakan oleh Pak Ali yaitu A. Portofolio, B. Angket, C. Observasi, D. Wawancara, atau E. Proses. Jawaban yang benar adalah yang C. Observasi. Metode asesmen. Metode atau cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan asesmen antara lain 1. Observasi. Pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, tingkah laku siswa yang muncul pada saat siswa belajar. 2. Tes atau evaluasi hasil belajar. Diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajaran.
3. Wawancara dilakukan terhadap orang tua atau keluarga dan siswa. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui metode di atas adalah 1. Checklist, yaitu memberikan tanda pada bagian-bagian yang telah dilakukan pada pedoman sesuai dengan kemampuan anak. 2. Skala nilai, yaitu bentuk penilaian yang mengarah pada kemampuan atau prestasi belajar siswa. Soal yang ke-10, apersepsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam melakukan apersepsi di dalam kelas, kecuali A. Menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi, B. Membuat kuis singkat, C. Bernyanyi, D. Menyajikan materi, E. Games atau permainan. Jawaban yang benar adalah D. Menyajikan materi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam melakukan apersepsi di dalam kelas, diantaranya sebagai berikut. 1. Menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. Selain menarik perhatian dari siswa, cara ini juga dapat menimbulkan empati kepada siswa sehingga mereka lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Jika siswa telah memiliki empati akan materi, maka guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. 2. Membuat kuis singkat. Kuis ini dilakukan dengan bantuan aplikasi teknologi seperti Kahoot supaya lebih menarik minat peserta didik. 3. Bernyanyi. Biasanya ini dilakukan di kelas TK atau kelas 1-2, tetapi hal ini bisa juga digunakan di kelas-kelas besar seperti memutarkan lagu yang berkaitan dengan materi ajar, contohnya di kelas bahasa Inggris dengan memutarkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang menarik buat mereka. Maka siswa akan merasa tertarik untuk dapat mengetahui arti dari lagu tersebut dan secara tidak langsung akan memunculkan motivasi dalam diri mereka untuk belajar. 4. Games atau permainan. Persepsi dapat juga dilakukan dengan sebuah permainan sederhana yang sebisa mungkin dapat memunculkan kreativitas siswa. Untuk games, guru harus memperhatikan waktu yang tersedia supaya tidak mengganggu waktu penyampaian materi yang lain. Banyak sekali game sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat siswa fokus. Contoh, guru mengatakan, letakkan jari telunjuk kalian pada telapak tangan teman kalian. Saat Pak Guru mengucapkan kata apel, tangkap jari telunjuk teman kalian. 5. Membuat yel-yel. Guru dapat menciptakan sebuah yel-yel yang membuat siswa lebih termotivasi. Yel-yel harus dibuat sekreatif mungkin sehingga dapat menjadi ciri khas dari kelas yang diajar. Cara ini cukup mudah dilakukan dan akan mudah dalam menarik perhatian dari siswa. 6. Menggambar atau menulis. Guru dapat meminta siswa menggambar atau menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan materi ataupun hal lain yang sekiranya berkaitan dengan pendidikan. Salah satu contohnya, guru meminta siswa untuk menggambarkan benda yang menggambarkan dirinya dalam waktu maksimal 3 menit dan setelah itu guru meminta siswa untuk menjelaskan apa yang dia gambar. Hal yang sama juga dapat dilakukan dalam menulis. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.